Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Sudahkah kita mengasihi orang lain pada hari ini? Saat ini dalam Renungan Petra, edisi Kamis 26 Februari 2026, kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Saat ini kita akan bersama-sama hening sejenak. Sebelum memulai segala aktivitas kita akan datang di hadirat Tuhan dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah kami mengucap syukur atas berkat Tuhan yang senantiasa dinyatakan di dalam kami, sehingga saat ini kami dapat hening sejenak dan bukan hanya ingin merefleksikan kembali hidup kami, tetapi kami juga mohon Engkau dapat memberikan bekal kehidupan kepada kami, yaitu dengan sabdamu, sehingga hidup kami pada hari ini dapat diterangi oleh kebenaran sabda Tuhan, supaya kami dapat terus hidup seturut dengan kehendak Allah. Inilah doa kami yang kami pinta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini tema kita adalah menjadi teladan. Bacaan kita diambil dari 2 Timotius 1 ayat 3-7. Yang demikian sabda Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian sabda Tuhan. Ketika kita saat ini merenungkan tema menjadi teladan, ada satu pertanyaan reflektif bagi kita. Kira-kira siapakah yang bisa menjadi teladan? Apakah hanya orang-orang tua dan orang-orang yang berpengalaman saja yang dapat menjadi teladan? Sahabat Petra, ternyata Rasul Paulus tidak sependapat dengan hal ini. Bagi Rasul Paulus, usia tidak menjadi patokan untuk menjadi teladan bagi sesama. Itulah yang tergambar dalam suratnya kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Timotius memiliki latar keluarga, yaitu dari keluarga dengan pernikahan campur, di mana ibunya adalah seorang Yahudi dan ayahnya berkebangsaan Yunani. Latar keluarganya yang demikian membuat pribadi Timotius cukup menarik di kalangan para pelayan Tuhan. Dengan latar belakang tersebut, Timotius tentu sangat akrab dengan keberagaman budaya maupun agama. Di satu sisi yang lain, meskipun Timotius adalah seorang yang lahir dari keluarga yang heterogen, namun iman kepada Tuhan Allah dibangun dengan sangat kuat melalui pendidikan iman dari ibu dan neneknya. Hal tersebut yang dilihat oleh Rasul Paulus sebagai sebuah hal yang berharga. Di usianya yang sangat muda, Timotius dapat menjadi teladan bagi seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan yang tulus dan setia.
Kesetiaan iman dan ketulusan untuk berjuang dapat kita lihat dalam bacaan kita saat ini. Ketika Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya, "Air matamu yang kau curahkan dan iman yang tulus ikhlas." Sahabat Petra yang terkasih, perlu diketahui bahwa pada saat itu, semasa pemerintahan Kaisar Nero, pemerintahan sedang sangat gencar berusaha menghentikan perkembangan kekristenan di Roma. Situasi tersebut mengakibatkan banyak rekan Paulus dalam pemberitaan Injil berpaling dan tidak lagi melanjutkan perjuangan bersama dengan Paulus. Dapat kita bayangkan, suasana mencekam yang dirasakan oleh orang-orang Kristen termasuk Timotius sebagai pelayan Tuhan. Namun, di tengah situasi dan kondisi yang mencekam, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius untuk tetap semangat dalam melaksanakan misi kerajaan Allah yang telah dimandatkan kepadanya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7, Rasul Paulus mengatakan, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban." Dalam nasihat tersebut, ada 3 poin yang dapat kita garis bawahi, yaitu 1. Roh yang membangkitkan kekuatan, 2. Kasih, dan 3. Kesetiaan. Mari kita lihat satu persatu dari ketiga poin ini. Poin pertama yaitu tentang roh yang membangkitkan kekuatan. Nasihat ini mengingatkan kepada Timotius untuk tetap tegar di tengah rasa takut yang melanda. Meski saat itu pemerintahan Nero mengancam nyawanya, namun roh Allah yang dikaruniakan kepadanya tidak pernah meninggalkannya. Demikian pula mungkin dengan hidup kita saat ini. Ada banyak hal yang senantiasa membuat kita tidak nyaman. Ada banyak hal yang membuat kita ketakutan dan khawatir, atau bahkan ada hal-hal yang saat ini mengancam keselamatan kita. Namun ingatlah bahwa roh Allah itu senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita supaya kita dapat melalui setiap persoalan seturut kehendaknya. Poin yang kedua, kasih. Rasul Paulus tahu bahwa ancaman dari pemerintah saat itu dapat mengadu domba antar sesama pengikut Kristus. Ancaman perpecahan menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi gereja mula-mula saat itu. Tanpa kasih, niscaya gereja akan hancur digerus ancaman dari pemerintah Roma. Kasih itulah yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tanpa kasih, kita akan mudah terprovokasi. Tanpa kasih, kita akan mudah tersinggung. Tanpa kasih, kita akan mudah terpecah belah. Kasih itulah yang menjadi fondasi iman untuk terus membangun sebuah komunitas Kristen yang utuh, meskipun ada banyak hal yang mengancam kehidupan komunitas Kristen mula-mula. Selanjutnya poin yang ketiga, ketertiban. Jika pemerintah melakukan ancaman, kejahatan, bahkan genosida jemaat Kristen mula-mula, maka Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat Tuhan jangan sampai melakukan pembalasan dengan cara yang sama atau dengan cara yang anarkis. Dalam suratnya, Rasul Paulus senantiasa mengingatkan jemaat Kristen untuk senantiasa menjaga ketertiban, supaya jangan sampai kejahatan dibalas dengan kejahatan, namun biarlah kasih senantiasa dinyatakan. Selain itu, tertib di sini juga berkaitan erat dengan ketertiban untuk menjaga kekudusan, supaya jemaat Tuhan dapat senantiasa hidup sebagai anak-anak terang, supaya nyata bahwa jemaat Tuhan senantiasa dapat menjadi teladan bagi orang-orang saat itu. Sahabat Petra,
Melalui surat Rasul Paulus kepada Timotius, kita dapat melihat bahwa ternyata untuk menjadi teladan, kita tidak harus menjadi tua dan berpengalaman. Namun, siapapun kita dan berapapun usia kita harus senantiasa menjadi teladan dalam iman. Memang tidak mudah, namun mari kita dengarkan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa untuk menjadi teladan, kita harus menghidupkan roh yang menguatkan, menempatkan kasih sebagai pengikat, dan senantiasa menjaga ketertiban hidup kita. Kiranya roh itu dapat senantiasa menguatkan kita dalam setiap pelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih sabda-Mu menerangi kami, sehingga saat ini di tengah segala persoalan kehidupan yang melanda kami dapat terus dikuatkan untuk dapat melakukan kasih terhadap sesama dan untuk senantiasa menjaga ketertiban hidup kami untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, mampukan kami untuk dapat menjaga kualitas hidup kami, sehingga siapapun kami, dari manapun kami, berapapun usia kami dapat menjadi teladan bagi setiap orang yang kami jumpai. Oleh karena itu, sertailah kami kini dan sampai sepanjang masa. Jangan tinggalkan kami, supaya kami dikuatkan untuk terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Inilah doa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Petra pada hari ini. Kiranya Tuhan dapat senantiasa memberkati kita, sehingga kita dapat selalu menjadi teladan bagi sesama. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.